Jadi saya ketemu Master Sape Matthew Ngau, habis itu Peter Omar ya, Dennis Ngau, Francis Kujen, Bang Jerry Sape, habis itu ada almarhum Sopi Aiman ya, Uncle Narawi ya, yang di Taman Budaya Sarawak. Jadi dari teman-teman itu saya bergaul sama mereka, lama-lama saya belajar banyak dari mereka, dan akhirnya saya juga pandai seperti mereka ya, seperti itu ya, bukan dibilang pro tapi pandai seperti mereka. Dan saya juga dulu saya suka menyelam sambil minum air ya, sambil saya belajar main sape sama orang-orang. Saya juga belajar buat, terutama sama Uncle Matthew Ngau ya. Itu sama kurang lebih dulu saya sambil kuliah, sambil part time sama dia. Ya, jadi balik kuliah atau libur kuliah, saya pergi ke homestay beliau untuk belajar sape ya. Halo, kenalkan nama saya David Fernandes Sueri. Asal saya dari Jangkang, dari Kampung Rosa. Sekarang saya netap di Pontianak, tepatnya di Kabupaten Kuburaya. Oke, sekarang saya ini seorang sape maker dan seorang sape player. Jadi saya memproduksi sape untuk teman-teman yang pengen main sape, dan saya juga mainkan sape untuk mempromosikan budaya kita, budaya Kalimantan Barat. Oke, jadi saya itu memproduksi sape atau membuat sape itu sudah cukup lama ya, karena background family atau keluarga saya juga seorang seniman, Pak Gersan Marah. Jadi saya banyak mengalir darah seniman ya, seperti itu ya kata orang ya. Jadi saya secara langsung juga belajar dari bapak saya atau ayah saya mengenai sape ini, ya begitu. Dan juga saya juga belajar sape ini ke Sarawak, Malaysia, ke beberapa orang sape maker di sana dan juga master sape. Jadi saya banyak pengalaman juga di Malaysia, Sarawak tentang sape ini, sehingga sekarang saya betul-betul menggeluti seorang seniman sape atau membuat sape ini yang profesional seperti itu. Oke, jadi kalau awal mula menyukai sape itu dari umur berapa, Pak? Oke ya, kalau awal mula saya suka sape itu sebenarnya itu kisahnya cukup komplikasi juga lah. Karena di rumah dulu dari kecil itu udah ada sape, tapi saya nggak mau main sape awalnya. Jadi saya ada unsur dipaksa juga main sape, yaitu waktu saya gabung di Sanggar Bengkawan. Jadi di situ dulu nggak ada yang main sape, tapi ada sape. Nah, jadi senior saya di Sanggar Bengkawan itu maksa saya untuk main sape. Nah, awalnya dari pemaksaan itulah, jadi sekarang jadi betul-betul suka. Jadi dipaksa belajar. Itu bukan sama orang yang tahu, tapi sama-sama orang yang udah tahu main sape. Jadi saya dipaksa belajar sebagai gini, dan akhirnya lama-lama saya belajar otodidak di rumah. Dan saya cuma dengar lagu, yaitu lagunya dulu seorang master sape itu Jerry Kamit ya, tiap hari saya dengar,
Saya coba cari sampai saya bisa cari, dan saya secara otodidak lah banyak belajar di situ cara main sape. Oke, tadi kan abang jelaskan kalau belajar sape itu dimulai, maksudnya udah bisa di sanggar itu sekitar kelas 3 SMP, itu di umur 12-13 tahun lah. Nah, kemudian untuk perform pertama kali itu pengalamannya gimana? Kalau perform pertama kali itu saya bersama Sanggar Bengawan. Ya gitulah, namanya juga pertama kali nampil, gemetaran, nah, deg-degan, itu pengalaman yang luar biasa. Sampai akhirnya saya di depan orang nampil solo itu sampai percaya diri kalau orang bilang kan. Dulu awalnya nampilnya rame-ramai, kalau enggak nampil rame-ramai enggak mau nampil. Karena dulu kan kalau kita kan di panggung kena pandang orang, jadi sedikit ya grogi, seperti itu pastilah. Itu biasa pada acara apa? Kalau dulu itu kami di Sanggar Bengawan itu dulu misalnya ada festival FBK, habis itu ada orang nikahan, nah, habis itu ada acara-acara pemerintahan, nah seperti itu biasanya tuh. Jadi ada orang-orang yang menginspirasi saya nih untuk terus main sape. Dulu waktu saya SMA itu ada satu tokoh senior sape ya di Kalimantan Barat. Itu Pak Uyup, Bang Uyup ya, saya panggilnya Bang Uyup. Itu dia mengajar saya sape itu banyak sekali dulu waktu SMA. Terus ada juga Bang Peri Sape. Terus ada juga Bang Jerry Sape dari Sarawak. Nah, orang-orang ini yang membuat saya terinspirasi untuk serius belajar sape ya. Dan saya mendalami sape juga cukup ekstrim ya. Jadi saya dulu kuliah ke Sarawak ya. Jadi bukan saya sebenarnya kuliah, tapi saya mencari teman-teman yang dulu pandai main sape. Karena dulu di Pontianak orang belum banyak main sape, banyaknya di Sarawak kan. Jadi saya ketemu Master Sape Matthew Ngau, habis itu Peter Omar ya, Dennis Ngau, Francis Kujen, Bang Jerry Sape, habis itu ada almarhum Sofi Aiman ya, Uncle Narawi ya, yang di Taman Budaya Sarawak. Jadi dari teman-teman itu saya bergaul sama mereka, lama-lama saya belajar banyak dari mereka, dan akhirnya saya juga pandai seperti mereka ya, seperti itu ya, bukan dibilang pro tapi pandai seperti mereka. Dan saya juga dulu saya suka menyelam sambil minum air ya, sambil saya belajar main sape sama orang-orang. Saya juga belajar buat, terutama sama Uncle Matthew Ngau ya. Itu sama kurang lebih dulu saya sambil kuliah, sambil part time sama dia. Ya, jadi balik kuliah atau libur kuliah, saya pergi ke homestay beliau untuk belajar sape ya. Oke, dulu kan abang kuliah di Malaysia dan belajar dari pemain sape profesional. Kemudian itu langsung kembali ke Kalbar buat sape sendiri atau gimana permulaannya? Oke ya, awalnya saya udah cukup pengalaman saya di sana kan. Jadi saya balik ke Kalbar nih, saya tengok potensinya luas ya. Jadi antusias anak-anak muda di sini pun luas. Jadi saya menilai pertama itu untuk kualitas sape maker di Kalimantan Barat itu masih kurang ya. Jadi saya berusaha menerapin apa yang saya udah dapat pengalaman saya di luar itu ke daerah saya ini untuk mengembangkan sape seperti ini kan. Jadi sape-sapenya itu emang sudah saya standarisasi, misalnya panjangnya, stringnya pakai apa, itu adalah yang saya buat ya untuk perkembangan sape ini. Kalau kita buat sape kan sekedar buat, tapi kita tidak ada satu nilai yang kita masukkan, sumbangsih kita maksudnya dalam satu alat musik tradisional ini, bagi saya yang anak muda ini masih kurang. Jadi saya berusaha berpikir keras gimana untuk mendapatkan
mendapatkan panjang yang sesuai, ukuran sesuai itu saya banyak proses penelitian saya sendiri sebenarnya. Jadi sehingga kalau orang main sape itu terlihat pas ya. Itu adalah pengalaman saya yang saya dapatkan berkeliling-keliling ketemu orang-orang yang pandai. Nah, seperti itu teman-temannya. Jadi saya balik ke Kalimantan Barat ini, saya bercita-cita, saya pengen ngembangin sape ini agar teman-teman itu bisa belajar, bisa mainkan, bisa menikmati sape. Dan satu lagi, alat musik ini harus berkembang dan harus melangkah ke atas juga. Jadi kita sebagai anak muda ini harus ngembangin budaya seperti itu. Nah, jadi awal mulanya seperti itu. Jadi saya berangkat dari kurangnya pengetahuan orang-orang di Kalimantan Barat ini. Jadi saya berusaha untuk menaikkan itu teman-teman ya. Kemudian kan abang udah banyak buat sape nih kan. Iya. Kemudian untuk antusias atau permintaan-permintaan dari kalangan masyarakat untuk dibuatkan sape dan kemudian dikirim ke mereka itu permintaannya banyak nggak bang? Oke, untuk permintaan sape ya, puji Tuhan ya. Jadi saya itu bukan proses yang sebentar. Jadi saya dulu kenalkan sape lewat media sosial. Habis itu saya buat sape, saya kenalkan sama teman-teman di media sosial. Dan sekarang saya tengok antusias untuk anak-anak muda ini cukup hebat ya, saya bilang ya. Permintaan juga saya sudah melayani satu Indonesia, bahkan dari Kuala Lumpur, Singapura, Amerika juga ada juga yang pesan, tapi saya belum bisa layani keluar. Tapi sekarang nih saya melihat fenomena anak muda ya. Saya melihat sape ini udah berkembang. Kalau musisi belum pegang sape ini rasanya belum sah. Nah itu saya maunya nanti sape ini harus step forward. Jadi nanti mudah-mudahan ya sape ini akan terus dipelajari anak muda. Jadi bukan hanya musisi yang belajar main sape, tapi anak-anak sekolah seperti itu. Jadi kita dari dini kita harus kenalkan budaya kita seperti itu ya. Pesan saya, jangan malu pakai bahasa daerah, jangan malu kamu ngaku dari mana, jangan malu kamu dari suku apa, jangan malu kamu pakai logat bahasa apa. Kamu harus jadi diri kamu sendiri dan kamu harus mengangkat harkat dan martabat leluhur dan budaya kamu. Jadi seperti itu. Jangan mentang-mentang orang udah bisa pakai bahasa Inggris, kita masih pakai bahasa kampung, terus kita merasa malu. Jangan seperti itu. Kita harus bisa menunjukkan bahwa budaya kita, tradisi kita adalah budaya yang hebat, yang harus bisa kita angkat martabatnya. Oke. Contohnya seperti orang Cina. Biarpun orang Cina sudah beribu-ribu tahun datang ke Pontianak, mereka tetap bisa bahasa Cina. Kita orang Dayak pergi ke Jawa, balik ke Kalimantan, udah ngomong pakai bahasa Jawa. Itu kita udah meninggalkan budaya kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan teman-teman yang pengen info sape ya, yang seperti saya buat, kalian bisa kunjungi Instagram saya di David Sapeis atau Sape Kalbar. Dari situ kalian bisa tanya-tanya, pengen belajar atau pengen memiliki sape, kunjungi situ ya. Instagram David Sapeis. Thank you. Salam budaya. Salam budaya.